Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Tufa, mahasiswa aktif Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya dari program studi Pendidikan Informatika dari kelas 1A dengan NIM 250631 100018. Pernahkah kalian mendengar tentang teori belajar humanisme? Menurut M. Sobri Sutikno, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu perubahan yang baru sebagai hasil pengalamannya sendiri. Teori belajar humanisme atau humanistik adalah proses memanusiakan manusia yang dimana dalam terminologi pendekatan humanistik ini mengacu pada penghargaan terhadap martabat dan nilai yang melekat pada manusia sekaligus upaya mengoptimalkan potensi alami yang dimilikinya secara penuh. Menurut Arthur Combs, keberhasilan belajar teori humanisme yaitu peserta didik berhasil menemukan kebermaknaan dalam materi yang dipelajari maupun kebermaknaan hasil belajar dengan kehidupan pribadi. Dengan proses belajar, peserta didik akan meraih pemahaman yang bermakna sehingga mereka dapat mengembangkan pengetahuan yang diperoleh dan mengubah perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Rogers menyatakan bahwa manusia memiliki kebutuhan akan pandangan positif dan penghargaan terhadap dirinya sendiri. Menurutnya, pembelajaran dalam teori belajar humanistik yaitu pembelajaran yang didasarkan pada dorongan untuk belajar serta proses belajar yang memiliki makna tanpa ancaman dan inisiatif belajar dari diri sendiri untuk mencapai perubahan. Dalam teori humanisme ini, peran guru di dalam kelas hanya sebagai fasilitator. Yang pertama, mendorong peserta didik untuk mengoptimalkan motivasi dan aspirasi mereka sebagai pendorong utama dalam proses belajar. Yang kedua, menyediakan belajar sumber belajar bagi peserta didik. Dan yang ketiga, memfasilitasi diskusi, menerima pertanyaan atau pendapat, serta menghargai perasaan peserta didik dengan penuh perhatian. Kelebihan dan kekurangan teori belajar humanisme. Kelebihan humanisme yaitu yang pertama, menekankan pada pembentukan kepribadian, hati nurani, serta perubahan sikap setiap individu. Lalu yang kedua, bisa menumbuhkan minat seseorang untuk terus belajar. Yang ketiga, menjadikan seseorang memiliki pengalaman yang berarti atau bermakna. Dan yang keempat, menumbuhkan kreativitas setiap individu. Dan yang kelima, bisa mengubah sikap dan pola pikir setiap individu. Kekurangan teori belajar humanisme yaitu 1. Proses belajar bisa gagal jika tidak ada kesungguhan dari setiap individu. Dan yang kedua, bisa memicu kesenjangan keberhasilan setiap individu jika terdapat sebagian individu yang sulit untuk mengenali potensi dirinya. Yang ketiga, peran pendidik menjadi terbatas karena hanya sebagai fasilitator. Dan yang keempat, bisa memunculkan sikap individualisme. Dan yang kelima, tidak bisa dijadikan metode pelajaran secara praktis.